Haleluya Tuhan. Biar ini yang menjadi kerinduan dalam hati kami Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan. Bukan hanya dalam keadaan kami diberkati, tapi di dalam keadaan yang sulit sekalipun kami mau tetap menyenangkan Tuhan. Bukan hanya pada saat ketika doa-doa kami dijawab oleh Tuhan, tapi di saat keinginan kami tidak dipenuhi Tuhan, doa kami tidak dijawab oleh Tuhan, kami mau tetap menyenangkan Tuhan. Kami mau tetap mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau mengajar kami lebih lagi Tuhan hari ini. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Roh Kudus urapi kami, urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi pemberitaan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yuk yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk teman-teman yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Amin. Ya, ditambah yes ya, biasanya begitu. Nah, teman-teman, tema hari ini keren banget ya, temanya dahsyat banget. Temanya dreams, love and God's plan ya. Bagaimana kita akan belajar tentang impian kita, keinginan kita, ya, cita-cita kita, doa-doa kita, lalu hubungannya juga dengan love, ya. Love di sini bicara apa, Kesia? Hubungan apa? Kesianya mana? Eca lagi keluar ke toilet, ya. Nah, love apa? Hubungan, ya, cinta dan juga tentang rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, kakak pengen kita bukan hanya satu arah, tapi kakak pengen nanti kita sambil diskusi, ya. Ya kayak apa istilahnya Prisil? Talk show atau apa? Hah? Ya talk show ya. Oke. Atau bisa nggak teman-teman duduknya agak geser ke tengah gitu supaya nggak jomplang. Ini kayaknya jomplang ke kanan, ya kan? Agak ke tengah gini, agak ke tengah, agak ke tengahan, ya. Yuk Alvin Prisil juga agak ke tengah. Ya, Prisil. Sini dong, tengah-tengah lagi dong. Geser tengah lagi. Sini. Nah, lagi. Nah, oke. Nah, yuk. Kita buka Amsal 23 ayat yang ke-18. Ini dreamsnya bicara tentang apa, Calvin? Dreamsnya lebih ke arah mana? Impian, harapan. Oke, ya. Teman-teman, percaya nggak kalau Tuhan udah siapin masa depan buat kita? Amin. Masa depan yang dari Tuhan, saya percaya bukan masa depan yang biasa-biasa, tapi masa depan yang luar biasa, ya. Amsal 23:18, baca dengan keras, 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Lebih keras, 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Teman-teman, masa depan bagi kita anak-anak Tuhan, Alkitab pakai kata sungguh. Tahu gak sih kalau orang udah bilang sungguh berarti bicara apa? Sesuatu yang bukan main-main. Betul apa betul? Sesuatu yang serius, katakan serius. Dengar, masa depan di dalam Tuhan itu serius. Dari pihak Tuhan, Tuhan serius banget untuk memberkati kalian dengan masa depan yang gilang gemilang. Amin. Ya, Yeremia 29 ayat yang ke-11 bilang apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu apa? Rancangan damai
sejahtera, dan hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. So, kakak mau kasih tahu buat teman-teman begini loh. Anak-anak Tuhan, itu Tuhan siapin buat kalian masa depan yang besar. Kenapa? Sederhana sih jawabannya. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Katakan amin. Bahkan kakak mau kasih tahu buat kalian, ya, Tuhan bisa kasih ke kita masa depan yang lebih dari ekspektasi kita. Lebih dari ekspektasi kita. Ya. Oke, Tasya punya cita-citanya apa? Pramugari. Atau apa? Bidan. Oke, bagus, bidan. Tuhan bisa kasih lebih dari bidan. Apa? Kepala bidan. Betul? Atau apa lagi? Dokter sekalian. Betul? Iya. Samuel, apa cita-citanya? Hah? Mekanik. Tuhan bisa kasih masa depan. Samuel bisa dapat punya masa depan, dia kerja sebagai mekanik, bahkan orang yang lebih dari mekanik, ya. Amel, apa cita-citanya? Hah? Apa? Pramugari, ya. Tuhan bilang, jangankan pramugari, pilot aja saya kasih buat Amel, ya. Kan ada pilot wanita kan? Ada, betul. Ya. Bisa Tuhan beri yang lebih. Novela, Menteri Pariwisata dan Kreatif. Menpark. Apa Novela? Diplomat, keren. Tepuk tangan buat Novela. Oke, good. Ya, diplomat. Ya, Tuhan utus jadi perwakilan PBB dari Indonesia. Ya, Naomi. Apa? Lawyer, pengacara, ya. Nanti mau ngalahin Rasman Nasution sama Hotman Paris, ya. Angel, PNS, dia jadi staf ahli, ya. Tiara, businesswoman. Sampingnya Tiara siapa namanya? Feby. Woi, tepuk tangan buat Feby, keren. Hakim. Sama satu bidang. Sampingnya Febri siapa namanya? Siapa lah? Putri. Putri apa cita-citanya? Businesswoman sama kayak Katiar. Businesswoman banyak loh yang berhasil loh. Ya. Itu apa? Mami Toko. Tahu nggak? Kue Mami Toko. Istrinya siapa namanya tuh? Si Tompul, betul ya? Istrinya si Tompul. Iya, Luhut ya. Bukan ya? Ruhut, siapa bukan? Siapa? Lupa. Cimehong, ya kan? Apalagi? Banyak. Andreas, apa cita-citanya? Businessman, ya bagus. Oke. Eca, cita-citanya apa? Dreamsnya apa? Konsultan apa? Konsultan hati. Sedap, bukan ya? Apa? Pajak, mantap ya. Nah, dengar. Jeremy apa? Jeremy cita-citanya apa? Tim multimedia PTC. Oh enggak, dia cita-citanya kepala bidang multimedia PTC. Gantiin Mercy dia. Oke, nih. Dengar kakak baik-baik. Tahu nggak? Tuhan senang kalau kita punya cita-cita. Katakan amin. Dan Tuhan pasti akan memberkati cita-cita kita. Tapi kakak mau kasih tahu buat kalian. Apakah betul hanya dari pihak Tuhan saja yang bisa menjadikan cita-cita kita menjadi kenyataan? Tidak. Dibutuhkan kerjasama. Dari siapa? Dari kita. Katakan amin. Amin. Dari kita. Tadi ibadah satu, nanti ibadah sore juga akan bagikan yang sama. Ingat, kita ini manusia punya yang namanya kebiasaan. Kakak mau ajarin buat teman-teman begini, hati-hati dengan kebiasaan. Karena kebiasaan akan mengantar kita ke masa depan kita.
Kalau kamu punya kebiasaan yang buruk, maka kebiasaan buruk akan mengantar kita ke situasi-situasi yang buruk di masa depan. Tapi kalau kita punya kebiasaan yang baik, kebiasaan yang baik kita akan mengantar kita ke situasi-situasi yang betul-betul kita rindukan, kita inginkan. Katakan amin. Kalau kebiasaannya malas, kira-kira masa depannya gimana? Hah? Suram, betul. Kalau kita punya kebiasaan banyak nongkrong, gak pernah di rumah, gak pernah belajar, gak pernah kita ngulik-ngulik sesuatu, kira-kira masa depannya di mana? Tangkap gak sampai sini? Ngerti gak? Kecuali kita makan mie gacuan kemarin gak apa-apa ya. Itu karena pulang MDPJ gak apa-apa ya. Kalau tiap hari gak boleh. Kalau kita punya kebiasaan, maaf nih ya, kita punya kebiasaan ya hidup sembarangan, semaunya, nggak disiplin waktu, nggak disiplin segala-galanya. Lebih seneng nge-scroll handphone. Kira-kira masa depan kita seperti apa? Wah, kita yang akan tahu nanti. Ingat, tadi kakak ajarin di ibadah 1 semua jemaat. Ya. Hati-hati dengan kebiasaan yang kita bangun. Karena kebiasaan yang kita bangun akan mengantar kita ke masa depan. Kalau kebiasaan buruk yang kita pelihara, maka percayalah di masa depan kamu akan berada di tempat-tempat yang gak enak. Di situasi-situasi yang gak enak. Benar. Kerja, maaf dalam tanda petik, jadi bawahan. Benar. Apalagi kalian mau cari kerjaan, sulit. Ditolak sana tolak sini. Kenapa? Oh, karena dulu saya punya kebiasaan bolos sekolah, gak pernah belajar, ujian juga sembarangan. Akhirnya hasilnya ngasal-ngasalan. Ya gak kaget, banyak kantor gak mau terima kita. Tangkap gak sampai sini? Makanya kakak mau bilang, tadi di jemaat 1 ya, kakak juga bagian di sisi. Yuk kita berubah, sama-sama katakan berubah. 1, 2, 3, mulai apa? Bangun kebiasaan yang baik. Termasuk Kak Christian. Kak Christian ngitung-ngitung nih 41 tahun umur kakak, iya ya. Kemarin-kemarin banyak masih ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang tanpa Kak Christian sadari itu ada dalam hidup kakak. Kakak juga mau berubah. Yuk, karena apa? Karena kita masih panjang perjalanannya. Amin. 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 Kebiasaan-kebiasaan begadang. Iya. Kebiasaan-kebiasaan apa lagi? Termasuk ikut Tuhan gak sungguh-sungguh. Tadi kakak sampaikan ya di ibadah 1. Kalau kalian dengar. Berapa lama kita ikut Tuhan? Berapa lama kita tiap hari Minggu ibadah di gereja? Udah berapa tahun? Belasan tahun yang umurnya masih belasan. Puluhan tahun yang umurnya udah puluhan tahun. Pernah ngebayang gak? Waktu kamu ke gereja, kamu bawa apa ke gereja? Apakah hati kamu sungguh-sungguh haus dan lapar akan Tuhan? Atau hanya karena dipaksa nyokap sama bokap kak? Ya karena kewajiban orang Kristen kak? Terus sampai di gereja main handphone aja kak? Dengar khotbah main handphone aja kak? Badan kamu ada di gereja, tapi kebiasaan kamu gak sungguh-sungguh ibadah dalam Tuhan yang akan menjadikan siapa diri kamu di masa depan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh ibadah, perhatikan baik-baik, dengar khotbah, nyanyi, nyembah Tuhan sungguh-sungguh, bahwa hati haus, lapar, pengen berubah. Tuhan, aku pengen berubah. Percayalah, suatu hari kelak kamu akan diberkati Tuhan. Karena kebiasaan itu ibarat benih yang ditabur. Benih yang ditabur
pasti akan bertumbuh. Bukan cuma bertumbuh tapi berbuah. Amin. Kakak bangun kebiasaan dalam beribadah dari usia kakak remaja, bukan remaja. Remaja masih main-main lah. Youth mau masuk dewasa muda karena baru-baru bertobatnya di situ. Tiap ibadah kakak sungguh-sungguh dengar orang khotbah. Nyanyi nyembah Tuhan sungguh-sungguh. Bahkan ada satu momen ya, Kak Christian pernah bantuin satu gereja pelayanan main keyboard. GBI Siloam Wisma Gading Permai 6 tahun. Saya bangun kebiasaan, saya tahu kebiasaan saya apa? Ketika WL turun dari mimbar, teman-teman pemusik yang lain turun ke belakang panggung. Saya duduk di kursi jemaat, kursinya pendeta. Kan pendetanya maju ke depan khotbah, kursinya kosong, saya duduk di situ. Ngapain? Selama khotbah, Kak Christian catat, dulu masih pakai agenda, buku agenda. Pendetanya khotbah saya catat. Mulai ada berkat beli iPad, nyatat pakai iPad. 6 tahun. Dan itu kakak lakukan. Kenapa? Karena kakak belajar menanamkan kebiasaan dalam hati kakak. Gua pelayanan, gua bukan cuma nyari eksistensi. Gua gak nyari eksistensi. Gua pelayanan karena gua butuh Tuhan. Dan kakak mau kasih tahu buat kalian. Benar. Kebiasaan yang baik membawa kakak ke masa depan yang baik. Hari ini buktinya. Benar. Tuhan percayakan banyak hal. Ternyata kakak baru sadar. Kakak punya kebiasaan nyatat khotbah. Untuk suatu hari Kak Christian akan dijadikan pengkhotbah. Amin. Nangkep gak benang merahnya? God's plan-nya dapat gak? Amin. Seringkali kita mau punya mimpi, punya masa depan yang hebat-hebat, yang keren-keren. Tapi kita gak mau ngikutin jalannya Tuhan. Kita gak mau ngikutin rencananya Tuhan. Ini kakak belum ngomong di area love, nanti love juga. Nangkep gak teman-teman? Amin. Sekarang begini. Kalau kamu punya mimpi, saran kakak cuma satu. Jangan hianati mimpi kamu. Serius. Kalau kamu punya impian, jangan hianati impian kalian. Belajar itu. Kamu hianati, kamu sembarangan hidup. Kamu cuma mimpi di siang hari bolong. Nah, mulai dari gaya ibadah kita sungguh-sungguh yuk. Haus lapar sama Tuhan. Dengar khotbah sungguh-sungguh, nyatet sungguh-sungguh. Amin. Kalian akan diberkati. Kakak tadi ya ada cerita 2 petani. Petani satu dan petani kedua sama-sama berdoa minta hujan. Petani satu hanya berdoa, tapi petani yang kedua bukan cuma berdoa, tapi dia nyiapin ladangnya. Kakak mau tanya, yang doanya dijawab Tuhan, yang petani satu apa petani 2? Kenapa petani 2 ini jawab doanya? Karena dia nyiapin ladangnya. Bukan hanya doa. Amin. Ayo siapin ladang. Di sisi, nih kakak ajarin kalian dari kemarin-kemarin ya, Kak Alvin. Siapin ladangnya. Siapin ladangnya. Siapin ladangnya. Karena penuaian jiwa ke depan akan terjadi di ibadah di sisi. Katakan amin. Oke, bicara dreams nomor 1. Tuhan sudah siapkan masa depan yang terbaik buat kita. Yang kedua, jangan hianati cita-cita kita. Jangan hianati impian kita. Katakan amin. Yang kedua, kita belajar tentang love. Hubungannya apa love nih? Gimana love nih maunya mau arahnya kemana? Priscilla sama Alvin kemana love-nya nih? Pasangan. Oke. Gini kakak mau tanya, udah ada yang pernah
ngerasain jatuh cinta kepada orang lain yang lawan jenis khususnya? Pernah? Nggak pernah? Jujur. Kakak pernah jatuh cinta sama seseorang waktu umur kelas 6 SD. 6 SD baru ngerasain jatuh cinta. Suka sama orang gitu maksudnya. Ngerasain. Prisil umur berapa pernah ngalamin suka sama orang? Beda setahun. Satu SMP. Eca dari kelas berapa? Pernah ngerasain jatuh cinta sama orang gitu? SD, satu SD. TK. Baru lahir udah jatuh cinta sama dokternya, Kak. Dokternya cowok ganteng banget lagi. Nangis aja bukan oek-oek. Love you. Gitu. Jepri, umur berapa ngerasain jatuh cinta? Hah? Apa? 4 SD. Umur berapa tuh 4 SD? Ya sekitar gitu ya. Amel, umur berapa ngerasain suka sama orang? PAUD. Hah? SMP. Novela? Bingung Pak Gem. Sampai sekarang masih nggak tahu nih rasanya apa ini Pak Gem. Nih rasa apa ini nih? Tuh, SMP ya kelas 7. Berarti kelas 7 satu SMP. Naomi? Satu SMP. Angel? Wih, selama ini hatinya tertutup rapat. Feby pernah ngerasain jatuh cinta? Umur berapa? SMP. Putri? SMP. Andreas? SMP berapa? Hah? 8. Kelas 2 berarti ya. Samuel? SMP. Tasya? Pernah ngerasain suka sama seseorang? Pernah. Umur? Oh baru-baru ya, oke, remaja lah ya. Oke, tapi kan rata-rata gini loh. Gini ya, kakak mau kasih tahu lagi. Oke. Kalian tapi udah ngerti gini, kalian ngerasakan cinta, it's okay lah, itu manusiawi normal. Tapi gini loh, kalian juga harus ngerti follow up dari rasa cinta itu apa. Cinta itu ada tanggung jawabnya, katakan amin. Ingat yang kakak bilang kemarin, di bulan kemarin ya kalau gak salah. Kasih itu bukan cuma sekedar kasih, tapi kasih itu apa? Berkorban. Kasih itu apa? Memberi. Kasih itu apa? Hah? Korban, memberi, menerima. Amin. Nah, lalu kakak mau kasih tahu buat teman-teman gini, bicara cinta itu follow up-nya adalah gini, pacaran. Betul dong? Betul apa betul? Apa tujuan jatuh cinta? Atau jatuh cinta ujung-ujungnya kemana? Bangun hubungan, relationship, betul? Betul dong? Ada yang di sini nggak apa-apa Kak, yang penting gue jatuh cinta aja selamanya sama dia. Pacaran nggak? Nggak. Yang penting gue ngerasain aja jatuh cinta sama dia selamanya. Ada yang begitu? Berarti dia, oh ada ya? Oh iya. Beda, itu beda. Nggak apa-apa lah Kak, pokoknya yang penting gue suka sama dia. Terus statusnya apa? Nggak ada. Ya gue suka aja sama dia. Hah? Apa? Oke, gini. Dengar Kakak baik-baik teman-teman. Yang namanya cinta pasti ada follow up-nya. Follow up-nya apa? Relationship. Betul? Kalian tahu nggak artinya relationship untuk apa? Relationship artinya
siap untuk pernikahan. Pacaran artinya siap untuk menikah. Amin. Amin. Oke. Menurut kalian di usia kalian sekarang, ketika kamu jatuh cinta, kamu mau pacaran, kamu udah siap menikah belum? Ya, udah pasti dong, belum. Betul nggak? Nangkap nggak? Amin. Ngerti nggak? Betul. Kenapa? Karena satu, masih sekolah. Betul? Kedua, belum bisa punya pendapatan. Betul? Yang ketiga, umur masih muda. Emosinya masih labil. Psikologis kalian masih labil, belum dewasa. Terus kalian paksain menikah, apa yang terjadi? Nah, tanya tuh, Karya, Tante Santi yang senior-senior dari kita. Banyak orang yang dari SMP udah pacaran, SMA ngebet nikah, baru lulus SMA langsung nikah. Apa yang terjadi? Masih muda, masih suka main-main, masih suka emosian. Gampang deh, sederhananya aja begini. Jujur ya, apalagi di gereja nih. Jujur, kalau kamu gak dapet apa yang kamu mau, ngambek gak? Ngambek gak jujur? Masih ngambek gak? Kalau dalam pernikahan orang ngambek-ngambek, capek. Betul gak? Nah, udah bisa belum ngalahin ngambek-ngambek kita? Udah bisa belum ngalahin ego-egonya kita? Baru kita bisa siap nikah. Amin. Amin. Nah, sekarang begini. Mau nggak kita bikin keputusan dalam hati kita gini? Meminimalisir pacaran untuk satu komitmen selamanya. Mau nggak? Mau nggak? Atau kalian lebih suka banyak-banyakin aja deh stoknya? Jangan. Kalau bisa, bukan kalau bisa, belajar deh, harus bisa. Jangan pacaran dengan banyak orang. Kenapa? Karena gini, waktu kalian pacaran dengan banyak orang, perasaan kalian udah mulai habis. Pacaran main hati nggak? Main perasaan nggak? Pacaran sama orang pertama, perasaan kamu kekuras nggak? Kekuras dong, putus, ganti pacaran orang kedua. Kekuras nggak perasaannya? Ganti ketiga, keempat, kelima, sampai 10 orang. Hati kamu kira-kira kalau udah dipotong-potong, tinggal seberapa ukurannya? Kecil. Tiba-tiba orang yang ke-11 datang. Ternyata, dia orang yang tepat. Udah 10, baru yang ke-11 nongol. Kawin, nikah, diberkati di gereja. Waktu kamu nikah, kakak kasih tahu ya, sesungguhnya kamu cuma bisa kasih hati kamu sepotong kecil ke pasangan kamu yang ke-11. Kenapa? Karena kamu udah kasih potongan-potongan yang lain kepada 10 orang yang lainnya tadi. Ngerti gak? Nangkep gak sampai sini? Oke, sekarang kita belajar pakai logika. Mau gak? Yuk. Kita kasih yang terbaik buat calon suami kita. Kita kasih yang terbaik buat calon istri kita. Apa sih yang terbaik yang kamu bisa kasih untuk pasangan kamu? Apa yang terbaik kira-kira? Uang? Bukan. Perhiasan? Bukan. Apa yang paling baik yang kamu bisa kasih ke pasangan kamu? Hati. Katakan amin. Katakan amin. Hati. Coba kita buka ayatnya. Syarat untuk kamu bisa membangun percintaan. Amsal 27 ayat 7.
Amsal 27 ayat 7. Ayo baca dengan keras. Amsal 27 ayat 7. 1, 2, 3. Gini teman-teman, kalau kamu pengen dapat pasangan yang terbaik, kamu pengen jatuh cinta, nomor 1, kamu harus kenyang dulu sama pribadi Tuhan Yesus. Katakan amin. Sehingga kamu gak jadi orang yang kelaparan akan cinta, kamu gak jadi orang yang kehausan akan cinta. Kamu jadi orang yang mahal. Katakan amin. Kamu jadi orang yang betul-betul punya hati yang kamu jaga, satu untuk Tuhan, yang kedua untuk pasangan kamu yang akan bersama kamu seumur hidup kamu. Jujur ya, tadi kan kakak udah bilang, nanyanya siapa yang udah pernah jatuh cinta. Yang kedua segini, yang kedua pertanyaan siapa yang udah pernah pacaran? Yang udah pernah pacaran, katakan. Malaikat semua di sini, luar biasa. Enggak ada yang pacaran semua, tuh biarawati biarawan semua di sini. Siapa yang pernah pacaran? Angkat tangan. Yang pernah pacaran? Hah? Yang pernah pacaran? Prisil? Lagi pacaran. Angkat tangan dong. Eca? Novela? Wih, novela good. Mahal. Novela jaga. Ya. Jeffrey? Pernah. Andreas? Pernah Andreas. Pernah. Andreas. Putus? Apa masih jalan? Hah? Putus. Kenapa? Kamu yang mutusin apa diputusin? Putus kenapa? Hah? Udah gak cocok. Wih. Jawabannya jawaban artis-artis banget. Tasya pernah pacaran? Belum. Nah, oke, lihat ke depan. Dengar kakak baik-baik. Teman-teman, tahu gak ada rahasia supaya pacaran kamu, 1, sehat, 2, bisa bertahan lama, 3, kamu bisa sama-sama mengakhiri dengan tujuannya Tuhan. Apa caranya? Kamu harus penuh dulu dengan pribadi Tuhan Yesus. Katakan amin. Pribadi Tuhan Yesus suka ngambek-ngambekan gak? Pribadi Tuhan Yesus egoisan gak? Pribadi Tuhan Yesus suka ngelakuin yang gak benar-benar gak? Enggak. Katakan amin. Amin. Penuh dulu. Dan pasangan kamu harusnya juga sama. Udah penuh juga dengan Tuhan Yesus. Supaya apa? Kamu ngerti destiny pacaran kamu mau kemana. Yang terakhir. Dreams, love, God's plan. Rencana Tuhan. Oke. Maksudnya arahnya kemana rencana Tuhan nih? Vin. Hah? Atau gini, saya kasih kesempatan bertanya. Kayak semi talk show. Silakan. Ayo Alvin atau Prisil. Tadi kan udah saya jelasin tentang dreams, love. Ayo, mana mic kamu mana? Mic-nya, ayo. Semi talk show. Dah. Nyalain, dah. Udah nyala. Ayo. Khususnya di area God's plan, apa yang kamu mau tanyain? Ayo. Eca, ayo. Pakai dong biar kedengeran yang lainnya. Ini kan tadi khotbahnya tuh tentang dreams, love, and God's plan. Kayak kadang kita tuh mikir kayaknya cita-cita, maksudnya seumuran remaja sekarang kan pasti mayoritas kita udah punya impian kita kan, pagam. Kita tahu kita mau jadi apa, kita mau kemana, dan begitu juga mungkin dengan pasangan hidup kita udah mulai milih-milih, kita udah punya standar buat kita dapetin pasangan hidup itu. Gimana caranya kita tahu kalau itu dari Tuhan dan emang kayak yaudah itu otak kita aja gitu. Oke, gini bagus nih pertanyaannya. Teman-teman dengar ya.
Nomor satu. Kamu harus, kalau kamu pengen tahu pasangan hidup gue ini dari Tuhan apa enggak. Nomor satu, kamu harus punya sensitivitas di dalam hati kamu. Tahu nggak sensitivitas itu artinya apa? Kepekaan. Katakan sama-sama kepekaan. Gimana caranya saya punya kepekaan? Caranya nggak ada yang lain selain apa? Intim sama Tuhan. Rajin baca Alkitab, berdoa tiap hari saat teduh, sehingga kamu gampang peka. Ini dari Tuhan. Oh iya nih, saya bisa ngerasain. Atau suara hati kamu ngomong, Tuhan ngomong, ini nih dari Tuhan. Atau ini bukan. Alarmnya kuat. Kenapa? Karena dasarnya kuat. Apa dasarnya? Keintiman dengan Tuhan. Tapi kalau kamu gak pernah intim sama Tuhan, gak pernah berdoa, gak pernah saat teduh, jauh dari Tuhan, terus kamu pacaran. Tuhan, ini yang dari Tuhan apa bukan ya? Tuhan, kok aku gak ngerasain ya Tuhan? Bukan kamu gak ngerasain, karena kamu gak bisa ngerasain. Karena gak ada pribadi Tuhan dalam hidup kamu. Ngerti gak? Nangkep gak? Amin. Jadi nomor satu apa dulu? Bangun keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, kedua ini bagus. Tadi yang satu kepekaan, intim dengan Tuhan. Yang kedua, kalau kamu pengen tahu ini dari Tuhan atau bukan. Yang kedua, gini. Kamu kan udah punya cita-cita tadi udah ditanyain kan? Betul ya? Echa konsultan. Novela diplomat. Andreas businessman. Betul ya? Nah, kamu cari pasangan yang mendekati atau minimal dia ngerti akan masa depan kamu. Contoh Kak Christian sama Kak Cynthia, ya. Kak Christian udah tahu nih jelas panggilan Kak Christian. Panggilan Kak Christian apa? Hamba Tuhan, full timer, pendeta, gembala. Itu panggilan saya, masa depan saya. Otomatis saya akan cari pasangan hidup saya yang dunianya gak jauh-jauh beda. Kalaupun beda, tapi dia tahu tentang profesinya kakak, masa depannya kakak. Nangkep gak sampai sini? Amin. Makanya kakak gak sembarangan deketin perempuan pada waktu kakak masih single. Kakak banyak loh waktu masih single mencari. Banyak kakak cari. Tapi yang kakak cari apa? Bukan fisik. Tapi yang kakak cari apa? Lihat, dia gayanya dia seperti apa, modelnya dia, kebiasaannya dia, dia tuh profesinya apa ya? Nangkep gak sampai sini? Dari sekian banyak yang kakak amati, muncul bidadari dari kebun jeruk. Ya, dari kebun jeruk langsung jeruk yang gede banget keluar itu. Kakak lihat profilnya. Sama-sama katakan lihat profilnya. Lebih keras 1, 2, 3. Kakak lihat profilnya apa sih? Oh dia kerja. Oh dia pelayanan juga. Oh dia pengerja. Circle-nya seperti apa sih? Oh circle-nya juga orang-orang pelayanan. Kakak mau tanya, kira-kira match gak sama Kak Christian? Walaupun tidak semuanya match, tapi mendekati match. Nangkep gak sampai sini? Ngerti gak? Novela punya masa depan diplomat. Kamu mulai amati cowok-cowok yang kira-kira bisa mendekati masa depan kamu. Nangkep gak? Ngerti gak? Sehingga apa ketika kamu menjalani hubungan, kamu nyambung gitu loh. Bahasanya nyambung, komunikasinya nyambung. Terutama dia bisa ngertiin kamu. Nangkep gak?
Ngerti kan? Eca, nangkep nggak? Ngerti kan? Amin? Iya. Jadi match. Yang di sini WL, yang di sana WL. Gacor. Match kan? Sama-sama Gatot Subroto lagi. Gak, kalau di black darahnya DNA Gatsu. Oi, ini makin dibuka. Sensi. Jadi ngerti nggak? Ya cara nangkepnya ya. Cara apa tadi? Kita tahu dia pasangan hidup kita. Amin. Ada yang mau nanya lagi silakan. Jeffrey mau nanya apa? Hah? Tanya apa? Ayo tanya lagi, Alvin atau Prisil atau siapa? Nah itu kan kita ngomongin dream. Mik. Tadi kita bahas tentang dream. Nah, Iya. apa yang membedakan dream dengan vision dan bagaimana kita fulfill dream dan vision itu bisa sesuai dengan God's plan kita. Vision kan datangnya dari Tuhan tuh God's plan, tapi dream kan dari kita. Nah, bagaimana supaya itu keduanya mix, match dan akhirnya bisa kita penuhi dalam hidup kita. Oke, good. Kembali lagi, ujung-ujungnya apa? Sensitivitas hati kita, kepekaan kita. Kita punya impian, bagus. Tahu nggak kalian? Gini loh, Tuhan kalau udah punya rencana, dia pasti genapi. Dan rencana itu pasti yang terbaik. Katakan amin. Amin. Tapi bukan berarti begini, Tuhan satu pihak, enggak begitu. Tapi Tuhan selalu dia kerjasama dengan kita, dengan manusia. Nah, terus gimana caranya Kak? Kita bisa tahu ini impian kita, ini visi Tuhan. Begini, yang namanya visi itu sesuatu yang lebih spesifik. Saya kasih tahu ya, visi itu sesuatu yang spesifik. Yang namanya cita-cita itu sesuatu yang lebih luas. Contoh begini, Prisil punya cita-cita jadi wanita karir, ya, jadi komisaris atau CEO, betul ya, CEO. Tapi di dalam CEO-nya Prisil ada visi Tuhan. Apa visinya Tuhan? Prisil akan memenangkan banyak jiwa. Prisil melayani jiwa-jiwa di kantor sekuler. Saya mau tanya, cita-citanya Prisil dihilangin nggak? Enggak, tetap ada. Tapi Tuhan pakai cita-citanya Prisil untuk visinya Tuhan. Katakan amin. Nangkap nggak? Ngerti nggak gambarannya? Walaupun memang ada yang secara spesifik juga Tuhan langsung banting setir gini, udah lu memang panggilannya khusus. Nah itu namanya panggilan khusus. Kayak jadi hamba Tuhan. Misalkan apa? Oh kan semua berjalan seiring waktu. Contoh Kak Christian sekuler. Dari dulu kerjanya sekuler. Kak Christian sih memang udah tahu, bukan udah tahu, pernah dinubuatin akan jadi hamba Tuhan. Tapi Kak kan bertahun-tahun kerja. Sampai satu titik Kak Christian keluar tuh. Artinya apa? Panggilan Tuhan. Amin. Nangkep gak sampai sini? Jadi teman-teman gini, kalian punya cita-cita. Bagus, bawa sama Tuhan. Kalau suatu hari kamu dapat panggilan khusus, visi yang khusus dari Tuhan, nanti kalian akan nemuin jalannya sendiri. Beneran. Nemuin jalannya sendiri deh. Pasti di tengah jalan, kok bisa ya saya ada di posisi sekarang? Kok bisa ya saya keluar dari track ini? Nangkep gak atau masih bingung? Jadi cita-cita sama visi memang itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau mau bicara God's plan, Tuhan bisa pakai
dua-duanya untuk rencananya Tuhan. Katakan amin. Dan masalahnya begini, trouble-nya gini teman-teman, hati-hati nih. Banyak orang salah pilih pasangan atau pacaran belum pada waktunya sehingga menghancurkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Betul apa betul? Benar nggak? Makanya hati-hati pilih pasangan, hati-hati pilih pacar. Amin. Jangan sembarangan pilih pacar. Banyak teman-teman Kak Kristian dulu ya, hidupnya dipakai Tuhan, pelayanan. Nggak sabaran. Pilih pasangan hidup yang ya sembarangan juga. Akhirnya apa? Hidupnya makin turun. Bahkan makin jauh dari Tuhan. Rencana Tuhan yang nggak bisa digenapi. Bukan karena Tuhan nggak bisa genapi, tapi karena orang tersebut yang tidak menggenapi. Nah, ada lagi pertanyaan sebelum kakak mau tutup? Ada lagi pertanyaan? Ayo, Prisil. Ayo. Tentang God's plan. Ayo. Aman. Naomi, Angel, Feby, mau nanya apa? Amel, Novela. Ayo. Tanya, ayo. Kalian harus aktif bertanya dong. Eno mau nanya apa? Hah? Ayo. Oke, kakak tutup ya. Buka yuk Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Kakak tutup. Habis ini kita mau makan bakso. Baca, yuk. Udah? 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan kalau aku mati adalah keuntungan. Garis bawahi kata hidup. Sama-sama katakan hidup. Hidup tuh artinya begini loh. Segala aktivitas kamu, segala cita-cita kamu, profesi kamu, termasuk pasangan hidupnya kamu, relationshipnya kamu, pacarannya kamu, pernikahannya kamu, kelak rumah tangganya kamu. Bagi siapa? Bagi siapa? Karena bagiku hidup adalah Kristus. Artinya begini teman-teman. Sekolah untuk Tuhan Yesus, kuliah untuk Tuhan Yesus, kerja untuk Tuhan Yesus, pelayanan untuk Tuhan Yesus, apalagi pacaran untuk Tuhan Yesus, menikah untuk Tuhan Yesus. Jadi begini loh teman-teman, selaraskan cita-cita kamu sama rencananya Tuhan. Selaraskan hubungan percintaan kamu dengan rencananya Tuhan. Storyin, ulangin, story. Ya, storyin. Biar di sisi ada konten. Ya, habis kosong di sisi konten ini ya. Ayo ya. Jadi Filipi 1 ayat 21 bilang apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus. Itu bicara gini teman-teman. Selaraskan cita-cita kamu dengan rencana Tuhan. Selaraskan gaya pacaran kamu dengan rencananya Tuhan. Selaraskan relationship kamu dengan rencananya Tuhan. Overall yang kita lakukan, selaraskan dengan rencananya Tuhan. Katakan amin. Sekolah untuk Tuhan, kuliah untuk Tuhan, pacaran untuk Tuhan, kerja untuk Tuhan, menikah, pernikahanmu pun untuk Tuhan. Itu bicara dreams, love, and God's plan. Jadi semuanya selaras dengan rencananya Tuhan. Katakan amin. 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 Jangan lupa di tag Kak Kristia. Kasih musik yang keren-keren. Backsound yang viral ya. Amin. Oke, saya tutup. Kira-kira saya mau tanya pertanyaan. Kalau pacaran untuk Tuhan itu seperti apa sih?
pacaran untuk Tuhan itu seperti apa sih? Satu, kamu pasti jaga kekudusan. Katakan amin. Kedua, kamu pasti nggak akan jadi orang yang pacarannya toksik. Betul nggak? Betul. Karena pacaran kamu untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, pacarannya kamu tidak akan membawa kamu jauh dari Tuhan. Justru malah makin dekat sama Tuhan. Karena pacaran untuk Tuhan. Katakan amin. Dan yang keempat, kalau dia pacaran untuk Tuhan, dia pasti tidak lupa melayani Tuhan. Udah pasti. Udah pasti. Kakak sedih banget di zamannya Kak Christian, youth di Kelapa Gading. Banyak nih. Kak, wah ini ya Kak, aku lagi senang sama si ini nih. Saya doain ya, setia aja pelayanan. Ya Kak, aku mah setia, oke. Bertahun-tahun, memang anaknya setia pelayanan. Didoain, dapat nih pacar. Tahu nggak yang bikin kita sedih apa? Udah dapat pacar, dia tinggalin pelayanan. Dia lebih pilih apa? Seneng dengan pacarannya dia. Saya mau tanya, itu pacaran buat Tuhan atau pacaran buat dirinya sendiri? Benar, itu yang bikin kita sedih waktu itu. Waktu masih single, semangat pelayanan, setia pelayanan. Ketika udah punya pacar, jadwalnya mulai dikurangi. Udah mulai on off, lama-lama ngilang. Benar. Tahu ketemu apa? Sudah nikah. Yang bikin sedih bukan cuma sudah nikah, rumah tangganya hancur. Ya waktu itu kita bilang ya sudahlah, nggak kaget. Tuhan aja dia bisa lupain apalagi kita. Hati-hati nih, dengar saya baik-baik. Kalian harus jadi orang-orang yang tangguh. Katakan amin. Jangan pernah lupakan melayani Tuhan. Kamu mau dapat hal apapun dari Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Katakan amin. Jadi kerja buat Tuhan, sekolah buat Tuhan, pacaran buat, pernikahan Kak Christian sama Kak Cynthia. Kakak nih dalam tanda petik, kalau Alvin mau cari tahu saya, orang-orang di Priuk segala macam zamannya ini, atau teman-teman saya di Kelapa Gading, Kak Christian nih orang gila dalam tanda petik. Gila apa? Gila dalam melayani Tuhan. All out habis-habisan. Betul. Setelah menikah, kakak makin turun apa makin naik? Naik. Makin kencang. Makin habis-habisan. Yuk, habis-habisan buat Tuhan. All out buat Tuhan. Yuk, jangan fokus sama dreams-nya, jangan fokus sama love-nya, tapi fokus sama God's plan-nya. Amin. Minggu lalu, Kak Eca minggu lalu ya? Minggu lalu siapa? Oh Indra, 2 minggu lalu Kak Eca ngomong apa di sini? Dia bilang gini, dia kesaksian, dia mau bikin acara Natal skeno, betul ya? Terus dia kasih proposal ke Pak Billy, bikin drama. Pastor Billy ini nanti dramanya ada anak galau, terus nanti dia bertobat, tapi ternyata Pak Billy nolak, betul ya? Jangan. Loh kenapa Pastor? Sekarang tahun penuaian. Yang bisa menuai hanya orang-orang yang tangguh. Tapi orang yang galau-galau, yang setengah-setengah, gak akan bisa menuai. Yuk ke depan ini jadi anak-anak Tuhan, pengerja Tuhan yang tangguh. Amin. Amin. Jangan fokus sama dreams, jangan fokus sama love, fokusnya sama tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Ya, tundukkan kepala kita berdoa.
Tuhan berkati anak-anak DCC. Biar kami, hidup kami selaras dengan rencana Tuhan. Kami sekolah, kami selaras dengan Tuhan. Kami kerja, kami selaras dengan Tuhan. Kami bangun pacaran, bangun hubungan, relationship, kami juga mau selaras dengan Tuhan. Kami mau pacaran, kami mau menikah di kemudian hari, kami juga mau tetap selaras dengan Tuhan. Kami gak mau fokus dengan cita-cita kami gak mau fokus dengan percintaan kami, tapi kami mau fokus dengan rencana Tuhan. Kalau kami fokus dengan rencana Tuhan, pasti Tuhan berkati masa depan kami, pasti Tuhan berkati hubungan percintaan kami dengan pasangan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.